Selamat pagi semuanya. Wah, ketemu lagi sama Miss Adis nih di hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Nah, sekarang anak-anak, Miss Adis mau tanya dulu nih kabarnya semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes. Gracia kids, joy for you, for me, for us. Wow, anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan ya dan menyembah Tuhan. Ya, sebelum kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, yuk kita mau tutup matanya, kita mau berdoa ya. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to praise you. Bless us. In Jesus' name, amin. Anak-anak, hari ini kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau bersuka cita karena hari ini hari yang luar biasa ya. Kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan ya oleh Tuhan Yesus ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali kita mengatakan matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaknya bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang ya. Semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang esa. Wah, anak-anak, luar biasa ya lagu ini ya. Nah, sekarang kita mau ganti nih lagunya. Anak-anak, tema kita bulan ini adalah tema rekreasi. Coba sama-sama anak-anak katakan rekreasi. Nah, sekarang kita mau nyanyi. Kita mau belajar lagu ya. Kita mau katakan, saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Anak-anak, ada yang pernah naik beca? Nah, pasti ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, ayo kita mulai nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Bisa kan anak-anak? Saya lagi. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Kita mau nyanyi lagu ini lebih cepat lagi ya. Nah, saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca,
beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Wah, anak-anak belajar lagu ini ya. Nah, sekarang kita mau ganti lagu kita. Siapa yang ingin memuji nama Tuhan lagi? Wah, kita mau angkat lagu kita. Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Wah, ya. Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Lebih cepat lagi ya. Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Halo, hola, hosi, hosi, apa kabar? Anak-anak, sudah capek belum memuji Tuhannya? Belum ya? Belum dong, Miss. Kita masih bersemangat memuji Tuhannya. Ya, wah, sekarang ada lagi nih anak-anak nih. Kalau kemarin Miss Adis dan Miss Grace dan Miss Rio telah menceritakan tentang bangsa Israel, ya. Nah, tentang pengintai yang mengintai negeri Kanaan. Nah, sedangkan Bapak Musa memimpin memimpin bangsa Israel untuk menuju ke Kanaan, ya. Nah, sekarang kita mau berjalan dulu nih. Ku berjalan ke Kanaan, gitu lagunya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai di Kanaan. Wah, Kanaan itu tanah perjanjian yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel, ya. Nah, yuk kita mau angkat lagu ini ya. Kita mau kenal. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai di Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai di Kanaan, ku berjalan sampai di Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai di Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan sertanya, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya.
berjalan ke Kanaan seperti bangsa Israel. Kita berjalan menuju tempat perjanjian. Lalu jalan kita juga disertai oleh Tuhan Yesus ya. Wah, sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Dan juga menyembah Tuhan Yesus. Mari anak-anak, kita mau menyembah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, Kau sangat
kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya Yesus. Amin, haleluya. Mari anak-anak, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita mau terima pada saat pagi hari. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen story Bible. Please bless us. In Jesus' name. Wah, anak-anak, yuk tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, pagi hari ini Miss Adis mau bercerita, melanjutkan cerita yang kemarin ya, yang sudah diceritakan Miss Grace, Miss Rio ya. Nah, tentang seorang Samaria yang baik hati. Nah, anak-anak, kalau kita mau review ya, kita mau ulang dulu nih sebelumnya, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Seorang ahli Taurat ya, bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, siapakah di antara kita yang akan masuk dalam hidup kekal? Wah, anak-anak tahu hidup kekal berarti hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai di surga nanti. Lalu Tuhan Yesus tuh berkata, kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah sesamamu. Nah, kasihilah sesamamu berarti kita harus mengasihi orang lain ya. Nah, mengasihi orang lain, berbuat baik dengan orang lain ya, menyayangi orang lain. Nah, dan Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan ya, tentang seorang Samaria. Nah, jadi waktu itu ceritanya ada seorang Israel ya, seorang Israel yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko ya, dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Ia pergi bersama dengan hartanya pastinya ya, bawa dompet. Kalau kita sekarang kalau belanja bawa dompet, mama ya, sama papa ya. Nah, tetapi orang dulu itu pergi bersama dengan keledainya juga. Dia pergi dari Yerusalem ke kota Yeriko. Setelah itu, di tengah perjalanan, orang ini bertemu dengan para penjahat, para penyamun. Wow, ia dirampok anak-anak. Diambil semua bendanya, diambil semua bawaannya orang itu. Lalu dipukulnya orang itu sampai tidak bisa bergerak. Dia berdarah-berdarah, bahkan sudah hampir meninggal keadaannya saat itu. Nah, saat itu lewatlah seorang imam. Seorang imam itu seorang pemimpin agama ya. Seorang imam melewati tempat itu, tempat di mana orang itu jatuh tergeletak sedang luka-luka. Tapi seorang imam itu justru yang pertama ya, imam itu malah melewatinya. Dia lihat ada orang luka, aku minggir, bukannya ditolong. Wah, sayang ya kalau dia tidak menolong orangnya. Lalu tiba-tiba setelah imam itu pergi, lalu yang kedua lewatlah orang Lewi. Seorang Lewi. Anak-anak tahu orang Lewi ini adalah para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Bait Allah saat itu. Kalau sekarang orang Lewi itu adalah pelayan Tuhan yang ada di gereja ya, yang melayani Tuhan mungkin sebagai pemusik, sebagai worship leader ya, sebagai pemimpin puji-pujian, usher ya. Nah, itu adalah kaum Lewi ya. Orang Lewi itu melayani Tuhan di gereja. Saat dia melihat ada orang yang terjatuh, terluka, kasihan,
berdarah-darah. Tapi orang Lewi itu apa? Ih, ada orang yang jatuh, ada orang yang luka, ada orang yang kan karena bajunya juga sudah diambil juga sama orang-orang itu ya, sama perampok ya. Ada orang yang sudah luka-luka. Ih, aku nggak mau tolong. Dia hanya lewat saja. Orang Lewi itu cuma lewat saja, anak-anak. Ternyata orang Lewi tidak cukup baik juga untuk mengasihi orang lain. Boleh nggak seperti itu, anak-anak? Tidak boleh ya. Lalu orang yang ketiga yang lewat saat itu adalah apa? Orang Samaria. Orang Samaria itu bukan seorang pelayan Tuhan, bukan seorang pemimpin agama. Tetapi orang Samaria itu saat ia melihat orang itu, ada orang yang terluka, ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Orang Samaria itu tergerak hatinya, ya. Aduh, kasihan orang itu. Orang Samaria itu menolong orang yang terluka itu, ya. Lukanya dibersihin dulu, ya. Diberikan air, dibersihkan lukanya. Lalu orang Samaria itu mengangkat orang itu, dinaikkan ke atas keledainya saat itu. Dinaikkan ke atas keledainya, dibawalah orang itu oleh orang Samaria ke sebuah penginapan. Dia bilang ke orang yang ada di penginapan itu, rawatlah dia dengan baik. Saya akan membayar semua biayanya. Ya, nah orang itu memberikan 2 dinar saat itu kepada orang yang ada di penginapan itu untuk merawat orang yang terluka itu. Nah, anak-anak, kita mau seperti orang Samaria atau seperti imam atau seperti orang Lewi? Nah, coba anak-anak bisa ditanya nih ya. Anak-anak mau seperti siapa? Ya. Nah, coba kita mau seperti orang Samaria ya. Orang Samaria itu baik hati. Orang Samaria itu mau menolong. Orang Samaria itu mau mengasihi sesamanya, ya. Untuk itu anak-anak, yuk anak-anak kita mau berbuat baik dengan semua orang. Tidak boleh memilih-milih. Ayo anak-anak, kita mau mengasihi semua orang. Tidak boleh memilih-milih, ya. Harus mengasihi orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang mungkin orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kesenangan, ya. Orang yang sedang terluka atau orang yang sedang sehat, semuanya harus kita sayangi, harus kita berbuat baik sama mereka. Gak boleh memilih-milih ya. Nah, anak-anak, setelah ini Miss Adis akan kasih film tentang orang Samaria ini ya. Nah, sekarang anak-anak coba jawab pertanyaan dari Miss Adis ya. Nah, pertanyaannya adalah gini, Miss Adis mau anak-anak memilih dari ketiga orang ini, seorang imam, ya, orang Lewi, atau orang Samaria. Ketiga orang ini anak-anak memilih siapa? Coba, anak-anak mau menjadi seperti siapa? Mau menjadi seperti imam, atau anak-anak mau menjadi seperti orang Lewi, atau anak-anak mau menjadi seperti orang Samaria di sini, ya, di cerita ini ya. Nah, lalu anak-anak jelaskan kenapa anak-anak mau menjadi seperti orang itu, ya. Nah, contohnya gini, Miss Adis mau menjadi seperti Lewi aja, lewat aja nggak mau bantuin. Kenapa? Aku kan takut sama orang yang terluka. Nah, alasannya karena aku takut sama orang yang sedang luka-luka. Nah, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh ya anak-anak ya. Nah, biasanya anak-anak memilih seperti siapa? Orang Samaria, orang Lewi, atau seorang imam, ya. Nah, dan juga berikan alasannya kenapa, ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhannya hari ini. Setelah ini kita mau melihat film dari orang Samaria yang baik hati ya. Yuk anak-anak, kita mau menutup dengan doa hari ini. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami amat bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memberikan penyertaan kepada kami semua. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan tentang kebenaran yang kami terima hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau hidup seperti orang Samaria yang ada di kebenaran firman ini. Ia mau hidup benar, ia mau baik dengan semua orang, ia mau mengasihi semua orang ya Bapa. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang mau mengasihi, yang mau berbuat baik kepada semua orang tanpa memilih-milih ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami semua. Untuk setiap anak-anak TK Gracia Joy Kids ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Engkau berikan hati setiap anak-anak ini Tuhan, roh yang mau mengasihi, roh yang mau berbuat baik kepada semua orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Yuk anak-anak, kita lihat ya film kita hari ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."